Terima kasih. Pemirsa, polisi menetapkan seorang siswa SMA N 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ledakan yang terjadi pada saat ibadah sholat Jumat. Penyidik juga mengungkap motif di balik aksi yang dilakukan siswa tersebut. ABH mengaku merasa sendiri dan tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, penyidik menetapkan seorang siswa sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam peristiwa ledakan di SMA N 72 Jakarta. Polisi menegaskan aksi tersebut dilakukan mandiri oleh ABH tanpa keterkaitan dengan jaringan teroris tertentu. Polisi telah melakukan penggeledahan di rumah ABH dan memeriksa 16 orang saksi. Dari keterangan para saksi, ABH merupakan pribadi yang tertutup, jarang bergaul dan memiliki ketertarikan pada konten kekerasan. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, ya, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Penyidik juga mengungkap motif di balik aksi yang dilakukan ABH. Dari hasil pemeriksaan, anak berkonflik dengan hukum ini mengaku merasa sendiri dan tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Kondisi itu diduga menjadi dorongan psikologis yang memicu tindakan yang dilakukan oleh ABH tersebut. Bersangkutan, anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI untuk menyikapi hal tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menyebut ABH melanggar pasal 80 ayat 2, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. ABH juga dijerat pasal 355 KUHP dan atau pasal 187 KUHP, serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Polisi menegaskan penanganan kasus ini mengedepankan sistem peradilan anak, mengingat ABH masih berstatus sebagai anak. Sebelumnya ledakan terjadi saat sholat Jumat pada 7 November lalu di lingkungan SMA N 72 Jakarta. 96 orang menjadi korban, 67 diantaranya mengalami luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 luka berat. Dari Jakarta, Prita Zega, Muhammad Ishak, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi korban yang masih berada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, kita sudah bersama dengan reporter TV One, ada Haidar Faisal. Faisal, bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat hingga saat ini? Baik Agita dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa saat ini memang belum ada update terkini yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Islam Jakarta terkait dengan penanganan pasien-pasien korban ledakan di SMA N 72 Jakarta. Kendari demikian, ada sedikit data yang harus kami klarifikasi dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa di rumah, bahwa kemarin memang sempat disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta bahwa total korban ataupun pasien yang masih menjalani perawatan ini ada 11. Namun ternyata hal tersebut keliru dalam penyebutan angkanya.
Agita dan juga pemirsa, melainkan per hari ini informasinya yang kami dapatkan adalah total yang masih bertahan ataupun yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta ini adalah 13 pasien, di mana diantaranya satu diantaranya ini masih menjalani perawatan di ruang ICU. Untuk kondisi sendiri tadi menjawab pertanyaan Anda, Agita dan juga pemirsa, memang satu pasien ini masih dalam kondisi yang cukup parah dan masih dirawat di ruang ICU, serta karena parahnya tersebut masih belum bisa dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Kendati demikian, pihak kedokteran ini masih melakukan penanganan secara multidisipliner dengan juga melibatkan sejumlah dokter spesialis seperti dokter ortopedi, lalu juga spesialis bedah plastik, THT, paru, lalu juga bedah mulut. Dan juga informasi yang kami peroleh per kemarin memang sang pasien ini yang satu yang masih di ruang ICU, Agita, ini sudah siuman dan sudah mulai merespon. Adapun 12 pasien lainnya ini yang dirawat di ruang inap biasa memang berangsur sudah membaik, Agita dan juga pemirsa. Bahkan sudah dilakukan asesmen sejak kemarin dan apabila memang mendapatkan izin dari dokter yang bertanggung jawab, mungkin dalam waktu dekat pasien-pasien tersebut sudah diizinkan pulang. Agita dan juga pemirsa, memang untuk sejak kemarin ini tim kedokteran dari Rumah Sakit Islam Jakarta sudah melakukan asesmen lebih mendalam begitu, di mana informasi yang kami peroleh setidaknya Agita dan juga pemirsa, kalau misalkan di hari pertama hingga hari ketiga fokus penanganannya adalah penyelamatan jiwa, tapi sejak hari keempat kemarin dan juga hari ini, hari kelima, ini beralih fokusnya menjadi ke penanganan potensi kecacatan, khususnya gangguan pendengaran yang memang dialami oleh 90% pasien. Nah, dalam hal ini memang Rumah Sakit Islam Jakarta mengalihkan atensi fokusnya dari luka fisik menjadi ke pemulihan pendengaran pasien dengan sebaik-baiknya. Selain daripada itu, Agita dan juga pemirsa, kami perlu sampaikan sedikit juga nih terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Memang informasinya sempat dirawat di sini semalam. Tapi kami telah mendapatkan konfirmasi bahwa memang sang anak yang berhadapan dengan hukum ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Dan saat dirujuk, saat dipindahkan, memang ini kondisinya sudah stabil dan tidak mengancam keselamatan jiwa sang anak tersebut. Untuk sementara demikian, Agita, update yang kami dapat sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Haidar Faisal, informasi langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali.